Shalom teman-teman. Untuk ibadah hari ini kita akan pakai liturgi minggu ketiga. Teman-teman mulai saat hening dulu untuk mempersiapkan diri sendiri. Saat hening mulai. Saat hening selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke votum dan salam. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita. Saat ini kita dalam ikatan kasih Yesus, Maha Mulia dan Agung. Kami rindu mengenal lebih dekat padamu, ya Yesus. Bersoraklah dan bernyanyilah bagi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus menyertai kita. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian syukur, yaitu Tinggi Namamu Dipuji. Tetap berdiri, kita akan masuk ke doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu karena Engkau telah bisa membawa kami walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi sebenarnya kami akan melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal sampai akhir supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh duduk karena kita akan masuk ke litani pengakuan dosa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ya Tuhan, kami mengaku belum mampu melakukan kasih setiap waktu. Ampunilah dosa kami. Mampukan kami dalam kebenaran kasih Tuhan, sehingga hidup kami selalu dalam kebenaran kasih Tuhan setiap waktu. Dengan tetap duduk, kita akan masuk ke berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang berbunyi, bersukacitalah. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Petunjuk hidup baru diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Selanjutnya kita akan masuk ke pujian penyerahan hati dan kesanggupan. Teman-teman diminta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Berdiri
duduk karena kita akan masuk ke doa syafaat yang dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk komisi dan gereja, yang ketiga untuk studi dan orang tua. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau bisa berkati bangsa Indonesia tercinta ini supaya menjadi bangsa yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan Kau berkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk mengatasi pandemi ini Tuhan, mengatasi masalah perekonomian yang ada di negara kami Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap rakyat negara Indonesia Tuhan untuk selalu taat peraturan, untuk selalu menaati protokol kesehatan Tuhan. Biarlah Bapa, negara ini menjadi negara pilihan Engkau Bapa. Banyak Allah setelah ini kami rasa dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas gereja kami, GKJ Magelang. Kami berdoa untuk semua program yang ada di dalam gereja kami. Kami serahkan juga pelayanan dari majelis, baik itu pendeta, penatua, dan diaken, dalam melaksanakan program pelayanannya. Demikian juga untuk komisi-komisi yang ada sebagai tangan panjangnya majelis dalam pelayanan di gereja kami, khususnya Komisi Pemuda. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai para pengurus dan juga anggotanya, sehingga para pemuda gereja sebagai pewaris gereja dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Demikian seruan doa kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini, karena kami bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami ingin berdoa untuk studi kami Tuhan. Berkatilah studi kami Tuhan yang sedang menjalani masa-masa sekolah SMA ataupun dunia perguruan tinggi. Berkati kami Tuhan, walaupun kami sedang melakukan PJJ, berkati kami agar kami dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-guru dan dosen-dosen kami. Berkatilah juga guru-guru kami yang mendidik dan membimbing kami, berikan mereka kesehatan Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang telah menjaga kami selama ini. Berkatilah mereka, berikan kesehatan, berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh bangkit berdiri lagi. Kita akan masuk ke persembahan. Ayat notes persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Untuk pujian persembahan, kita akan nyanyikan lagu Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Selanjutnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menyisihkan sedikit dari yang kami punya, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi komisi, bisa berguna bagi gereja, dan untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh duduk lagi. Kita akan masuk ke pelayanan firman yang akan dilayani oleh Pak Agus. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali
di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, ucap syukur dan terima kasih atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga anak-anak-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tuhan memberkati kita semua dan bangsa Indonesia. Baik, tema hari ini yaitu tekun berbuat baik. Berbuat baik. Kalau kita mendengar orang Kristen itu identik dengan kasih. Ya. Jadi kalau kita ketemu agamanya apa Kristen, itu pasti orangnya mengasihi. Benar nggak? Jadi kita nggak merasa takut. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang jahat? Tahun lalu saya bersama dengan Rise and Shine Ministry dari Jakarta ini ya, itu kunjungan di penjara Magelang sini. Ya, teman-teman komunitas Rise and Shine Ministry ya. Itu pelayanan mahasiswa dan pelayanan para orang-orang yang di penjara. Nah, waktu itu kunjungan di penjara Magelang dan saya ikut di sana. Ternyata banyak orang Kristen yang di penjara. Ada yang kasus membunuh, ada yang kasus penipuan, ada yang kasus perkosaan, ada yang kasus korupsi. Ya. Terbanyak kasus narkoba. Nah, bagaimana dengan label bahwa orang Kristen ini selalu berbuat baik? Bahwa orang Kristen ini adalah mengasihi. Ya. Tentunya mereka itu saat itu mungkin imannya baru lemah. Sehingga mereka tidak kuat dengan himpitan kehidupan yang mereka alami dan mereka meninggalkan iman mereka dan melakukan kejahatan. Baik, tekun berbuat baik. Bacaan kita pagi hari ini yaitu 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Mari kita baca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sebenarnya ayat ini adalah surat dari Rasul Petrus untuk jemaat di daerah Asia Kecil, ya. Pontus, Galatia, Kapadokia, ya, Britania, ya, di sana. Nah, saat itu jemaat mengalami ketidakadilan, mengalami penderitaan dan mengalami penganiayaan. Nah, Rasul Petrus sebagai Rasul Allah, ya, Rasul Tuhan Yesus mengingatkan kepada jemaat di sana bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan dirundung derita, hendaklah mereka tetap setia, tekun berbuat baik.
1 Petrus 3 ayat 17 ya. 1 Petrus 3 ayat 17 kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, untuk itu Rasul Petrus saat itu mengingatkan kepada jemaat, lebih baik kalian menderita ya, karena berbuat baik, karena kehendak Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau kita mengingat ke depan tadi, orang-orang yang di penjara tadi rasanya gimana? Pasti menderita ya. Mereka pasti nanti akan dikucilkan dan menerima hukuman penjara. Dia menderita, tapi karena perbuatan jahat. Untuk itu Rasul Petrus mengingatkan, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Sama-sama menderita ya. Di dalam Galatia 6 ayat 9 juga disampaikan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuainya. Berbuat baik adalah satu kesempatan ya. Kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kalau kesempatan itu hilang, maka kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Untuk itu firman pagi hari ini, firman hari ini sungguh indah bagi kita, bahwa kita harus tekun berbuat baik. Berbuat baik menjadi tujuan hidup, menjadi gaya hidup. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu. Hidupnya sederhana. Ya. Saya tanya, Bu, ibu ini sering ketipu. Karena ibu ini pernah cerita ke saya, ditipu sama saudaranya. Beberapa uang begitu ya, pinjam tapi nggak dikembaliin ya. Atau mungkin itu. Nah, tapi ibu ini tetap mengasihi, tetap berbuat baik kepada orang. Nah, saya tanya ke ibu itu, Bu, kenapa ibu selalu berbuat baik kepada orang? Ibu sabar sekali, ibu bersahaja. Kenapa, Bu? Dia jawab, Nak Agus, katanya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk berbuat baik. Setelah kita mati, kita tidak bisa berbuat baik lagi. Adanya penghakiman. Ya. Untuk itu, kapan lagi kita mau berbuat baik? Ya selama hidup kita ini. Apalagi kita sebagai orang percaya pada Kristus. Kristus mati di kayu salib, dicerca, dihina, dihukum karena tidak bersalah. Hukuman yang paling hina yaitu salib. Tetapi Kristus, tetapi Yesus di kayu salib pun dia tetap berkarya, tetap berbuat baik, tetap mengampuni. Apalagi kita. Oh, jadi prinsip hidup ibu itu adalah tekun berbuat baik ya Bu. Selalu berbuat baik. Iya. Mau kapan lagi kita mau berbuat baik? Ya selama hidup ini. Dalam situasi apapun. Dalam penderitaan. Dalam mungkin di mungkin di fitnah, tetapi kita tetap harus berbuat baik, harus melihat sesuatu dari segi positif. Memang ini sangat sulit,
bagi kehidupan kita. Tapi ini sudah suatu kalau orang sudah mempunyai prinsip bahwa dia akan melakukan kehidupan dengan baik, maka hidupnya akan tenang. Mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Karena yang pertama, berbuat baik adalah bukti iman percaya kepada Kristus. Jadi setiap kita yang beriman kepada Kristus, maka kita hendaknya selalu berbuat baik. Yang kedua, dengan kita berbuat baik, dengan pemikiran kita yang baik, maka hati kita akan merasa damai. Karena tidak ada rasa curiga terhadap orang. Kita melihat dari segi positif. Dan kita tidak merasa punya salah kepada orang lain. Tentunya hati kita akan menjadi damai. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan setiap kali kita berbuat baik, hidup kita bertambah menjadi baik. Gak mungkin kalau kita selalu berbuat baik, hidup kita malah menjadi jelek, hidup kita malah menjadi tidak karuan. Tidak mungkin. Karena ada juga yang dipenjara karena dia tidak bersalah, bisa saja salah tangkap. Dia lemah, tidak bisa membayar pengacara, dan dia disudutkan oleh orang sehingga dia dituduh bersalah. Kemudian dia masuk di dalam penjara. Tapi suatu hari pasti kebaikan itu akan muncul, kebenaran itu akan muncul. Dan saya yakin orang itu menjalani dengan rasa syukur. Dia tidak merasakan penderitaan. Karena apa? Karena dia tidak bersalah. Kalau dia tetap setia berbuat baik, pasti kebenaran akan muncul. Karena Tuhan akan berpihak kepada orang yang berbuat baik dan benar. Untuk itu, Galatia 6 ayat 9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Pasti akan menuai. Begitupun dengan perbuatan jahat. Suatu hari pasti akan menuai hukuman. Nah, kembali, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Untuk itu, sahabat muda, umur kalian masih panjang, cita-cita kalian masih jauh, ya. Jangkauan kalian, nanti hidup kalian akan bertemu banyak hal. Ingatlah firman hari ini, tekunlah berbuat baik, karena engkau akan menuai akan kebaikan itu. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati orang baik, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman hari ini, di mana Tuhan menghendaki kami untuk tekun berbuat baik. Untuk itu Tuhan, mampukan anak-anak-Mu dan hamba-Mu, kami semua, untuk selalu berbuat baik. Kekristenan adalah baik. Hidup kami, prinsip hidup kami adalah tekun berbuat baik. Sehingga melalui hidup kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Agus untuk firman-Nya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengakuan iman rasuli. Teman-teman boleh bangkit berdiri.
Kita akan menyilangkan tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman masih bangkit berdiri. Selanjutnya kita akan masuk ke doa penutup dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu karena Engkau telah memberkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Sebenarnya kami akan pulang Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya kami bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya untuk menutup ibadah hari ini kita akan nyanyikan Allah Sanggup. Tetap berdiri, kita akan masuk ke salam dan berkat. Saudaraku yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Percaya dan berharaplah akan kasih Kristus, karena rancangannya adalah indah dan tepat waktu. Masa muda dan masa depan kita dalam rencananya. Oleh sebab itu, mohon pertolongan Roh Kudus untuk berkarya dalam hati kita, dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Kristus. Haleluya, amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.